memberikan, menggambarkan keindahan. Luar biasa sekali, dan itu perlu satu effort yang luar biasa. Selamat ulang tahun bagi kita semua, Geri Andika, perjalanan waktu yang begitu panjang. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman, kita akan ambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Kalau sudah menemukan, kita akan membacakannya bersama-sama. Efesus pasal yang ke-25, ayat 25, 5 ayat 25, 26, 27. 23. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Ayat ini bicara umumnya dikenal bahas tentang relasi suami istri. Tetapi ada yang lebih besar daripada keluarga, yaitu bahwa bagaimana Kristus terhadap jemaat. Sehingga ini memberikan prinsip penting bagi kita. Setiap hal dalam hidup, semua aspek, ada sesuatu yang lebih besar harus mendasari. Untuk memberi nasihat kepada jemaat Filipi supaya bersatu, maka dirujuk ke bagaimana anak Allah inkarnasi. Mari kita rendah hati. Jadi pondasi bagi nasihat Kristen bukan filsafat dan ideal dunia. Demikian juga relasi suami istri dalam membangun keluarga. Ada satu dasar yang lebih penting, bagaimana Kristus terhadap jemaat. Saya yakin segala sesuatu yang didasarkan kepada Kristus kembali pada Alkitab, itu akan menjadi sangat mulia dan indah. Drama tadi, salah satu tokoh yang paling jadi teladan. Kayaknya yang paling muda ya. Benar ya? Kayaknya dia yang menyentak mereka yang sudah makan asam garam sampai banyak asam urat. Saking banyak pengalaman. Pengalaman tidak selalu membuat lebih baik. Apalagi kalau makin banyak pengalaman kekeliruan, kesesatan, kebebalan. Tetapi balik kepada basicnya. Saudara, saya diberi beban oleh Tuhan mengkhotbahkan tema hari ini, The Church Jesus Loves. Gereja yang dikasihi Tuhan. Saudara, apakah kamu senang dicintai? Apakah kamu senang disukai? Siapa yang tidak suka disukai? Angkat tangan. Siapa yang tidak suka disayangi? Angkat tangan. Sekarang balik. Siapa yang suka disukai, disayangi, dicintai? Oke, kita semua suka. Banyak orang kesepian dan merindukan dan haus akan kasih sayang. Ingin dikasihi. Ada seorang perempuan, dia itu pintar sekali main piano. Aktif menjadi pianis utama. Kalau ada di dalam gerejanya itu mempunyai paduan suara yang sangat baik sekali. Sebagian itu adalah mereka yang melatih vokal dan layak untuk nyanyi solo dan sering bikin konser. Jadi pianisnya ini tentu saja bukan biasa. Dan dia itu masih single dan usianya lumayan besar. Orang tuanya baik, saya kenal mamanya, rambutnya putih. Orang tua yang baik. Satu saat dia berkenalan dengan orang melalui zaman dahulu kala. Bukan WA, bukan Instagram, tapi melalui komunikasi zaman dulu. Sebagai seorang yang usia makin bertambah, tentu saja dia ingin ada seorang pria
yang menyayangi. Dia inginkan juga punya keluarga. Lalu kemudian mereka teleponan, banyak bincang, ikatan terjalin. Kemudian akhirnya pianis yang penting ini menikah. Tapi kita tidak jelas. Karena latar belakangnya dia adalah orang Tionghoa di gereja yang punya kesukuan Tionghoanya itu kuat, tidak seperti kita di Gary, di masa yang sangat dulu sekali. Ya, sekarang makin lama orang belajar untuk bisa kawin antar berbeda. Tidak semua itu siap. Ya. Dan dialah di dalam lingkungan demikian. Dan seorang pianis penting. Bisa dianggap keluarga yang sangat rohani. Menikah dengan seorang yang beda suku, beda agama. Muslim. Yang kita tidak kenal. Tapi dia itu sudah sangat haus. Ada seseorang dan sayang. Kadang di gereja bukannya tidak ada orang. Tapi kok terasa jauh, tidak tahu apa yang menjadi batasan. Lalu mencari di seberang yang jauh yang kadang kita tidak jelas. Dan kita menjadi tidak tahu riwayatnya seperti apa. Hanya merasakan bahwa ada semacam kesedihan di dalam seluruh keluarga, bahkan di dalam diri orang tua. Tak lama kemudian kita dengar dia bunuh diri. Dan itu terus ada kesusahan dalam hati. Orang itu sangat haus akan kasih sayang. Ingin disukai. Kita senang kalau disukai dan disayangi. Apakah kita senang disukai, disayangi, dicintai, dan dia adalah pria yang sembarangan, yang jahat. Siapa yang senang untuk disukai? Saya dari dulu tak kepingin menjadi orang yang, kalau saya perempuan cantik sekali, saya akan diganggu. Kalau menjadi pria yang ganteng sekali, sangat berpotensi sekali. Banyak orang tidak cinta saya, mau memanfaatkan saya. Sehingga sebagian orang itu harus mendandanin diri, menyamar sebagai orang sederhana, pengemis, atau orang yang biasa. Untuk mau mengenal cinta sesungguhnya, dia itu mau kekayaanku. Ada orang yang ketika mau ketemu sama keluarga, dibawa ke luar negeri dari Amerika, pergi ke di Asia sini salah satu negara. Sampai di sana rumah besar, mobil banyak. Dia baru tahu, ini rumah siapa? Rumah orang tuaku. Dia selama ini bohongin saya, tidak kasih tahu kamu orang kaya. Ya, sekarang aku kasih tahu. Kok enggak yang dari dulu? Karena aku, kalau orang tahu saya kaya, mereka bukan cinta saya. Semua orang mencintai apa yang cantik, ganteng, kaya, menarik. Tetapi tujuan mereka jarang kita temukan ada yang sungguh-sungguh tulus. Maka jangan kecepatan ikat relasi, cepat menikah. Kita harus uji. Kalau kita beli sesuatu, kita periksa. Kita periksa. Saya tahu gimana kalau saya beli handphone, itu browsing, banding, tunggu sampai waktu yang tepat. Supaya jangan sampai, bahkan kadang saya beli dengan harga lebih mahal, tidak melalui online yang beda, 1 juta, 2 juta. Khawatir nanti ada masalah. Kita ingin yang terbaik, barang yang tidak berapa tahun lagi akan ganti. Apalagi di dalam satu relasi yang kadang membentuk hidup, melahirkan anak kau. Kalau gagal, maka anak-anak itu akan menjadi hancur, pecah, anak broken home. Dan saya pernah bercerita tentang satu kisah dalam satu keluarga. Keluarga ini neneknya, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Penuh kepahitan. Dan kalau dalam keluarga ada yang mengalami kondisi yang sudah demikian, kita harus bawa kepada Tuhan seperti teman-teman tadi. Di bawah kaki salib supaya kutuk itu, brokenness ini, keterpecahan ini, itu dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita itu boleh menjadi baik. Kalau ada 100 orang suka sama saya,
It's not good. Saya hanya butuh seorang wanita yang mencintai teman-teman yang baik sama saya. Karena kalau saya disukai, bukan saya disukai, tapi mereka mau ambil uang saya. Mereka mau menggunakan saya. Sebagian orang yang setelah berelasi, mereka dihancurkan. Ketemu dengan laki-laki, lalu mulai pacaran. Sebagian saya membaca di media. Dibawa dengan teman-temannya, diperkosa, lalu dibunuh. Senang ketika kamu ada orang mencintai, menyukai. Ada orang begitu haus. Dan saya ingat, anak saya waktu kecil, ada gelas aqua, dia minum. Sampai sekarang saya susah hati. Itu kalau yang minum tuh punya hepatitis, ya apa? Saya masih ingat. Kalau kita haus, bolehkah kita sembarangan? Kita harus tahan. Mungkin belum mati. Di tengah lautan pun kita tidak sembarangan minum air laut. Karena bisa berdampak. Kita mesti kontrol, kita mesti mikir for our own good. Demi kebaikan kita. Saya sangat sedih sekali dengan kisah yang saya lihat. Karena saya tahu, saya kenal. Dia begitu rindu, haus. Tapi kepuasan sejenak yang penuh ilusi mengakibatkan dia harus bunuh diri. Jika yang menyukai kita orang jahat, itu bukan untung, itu buntung. Jika yang mencintai kita itu orang baik, kita itu berbahagia. Maka saya sering menasihati orang dan kita sudah sering dinasihati. Jangan banyak posting foto anakmu yang cantik-cantik. Kenapa? Untuk kamu aja. Apalagi sekarang orang bisa bikin deep fake. Kadang sebagian orang, saya lihat, ini yang saya kenal orang di gereja, kok lebih cantik dari bintang film. Tapi hari-hari kok nggak gitu ya. Supaya apa? Supaya orang menarik dia dan sebagian orang memanfaatkan dan sebagian wajah Anda akan dicampur di dalam deep fake untuk tanpa busana. Atau kemudian dimanfaatkan. Kan kita sudah diperingatkan, orang tua sudah diperingatkan. Dan sebagian orang sudah di dalam satu media podium memberitakan, Mama, Papa, inilah yang kira-kira terjadi. Please help me. Jangan posting-posting saya. Untuk saya menjadi satu kondisi terbuka, rentan. Orang mencari mangsa. Dunia ini sangat kejam. Dunia ini sangat haus, sangat lapar. Orang lagi susah. Sebagian ada jalan untuk mendapatkan jalan yang baik untuk dapatkan uang atau apa. Penipuan ada di mana-mana. Kita mesti menjaga diri, membangun satu komunitas yang baik, dan saling menguatkan. Di luar itu adalah dunia dunia persilatan yang kadang itu banyak tipu muslihat penuh kekejian yang sangat luar biasa. Dan kita mesti berhati-hati. Dikasih tidak selalu beruntung. Jikalau yang mencintai, menyukai kita adalah orang jahat. Dan kita harus sangat amat teliti. Ada orang cukup beruntung menikah dengan orang yang baik. Tapi baiknya tak teruji. Karena ada sebagian hanya bahagia 2 tahun. Setelah itu retak. Ada yang bahagia 15 tahun. Setelah itu bongkar-bongkaran. Memalukan. Kita ingin membangun sesuatu yang langgeng. Yang bahkan kepada anak, cucu, cicit, penerus. Itu ada sesuatu keluarga yang baik, saling mengasihi dan di dalam Tuhan. Dan itulah yang selalu saya ajarkan di dalam pernikahan. Bagaimana Tuhan. Dan di luar itu, semua apa yang baik yang you pikirkan itu cuma ilusi. Nah, kapan saya salah dan rugi? Tidak periksa, beli barang, asumsi. Dan kadang uang setelah beli tak dipakai. Maka sekarang saya mulai belajar. Mau beli barang, saya tunda. Dan ternyata tidak beli, tidak apa-apa. Tapi kalau tunda dan itu ternyata masih perlu, saya akan periksa. Dari merek-merek ini, mana yang baik. Jangan sampai mendatangkan celaka. Ya, mendatangkan sesuatu hal. Ya, beli listrik, alat-alat listrik yang baik. Jangan sampai anak mati, keluarga mati, kebakaran.
blender atau apa namanya kuk yang apa tuh panas itu tahu-tahu meledak. Wah, itu lebih mahal daripada apapun. Kita harus sangat berbijaksana untuk memikirkan semuanya itu. Tetapi saya mau masuk kepada tema setelah pendahuluan untuk mengajar bijaksana. Karena jemaat banyak hal harus diajar. Masalah judul, masalah pinjol, masalah investasi. Jadi ketika saya mau berkhotbah, yang paling lama lah gumulkan mau khotbah apa. Yang berguna. Tapi ada banyak. Dan waktu kurang. Apalagi hari ini. Luar biasa. Ada yang kecil-kecil. Ya. Saya mau khotbah yang pendek. Tapi juga ingin mengisi jemaat. Dengan kebenaran. Sekarang saya masuk kepada The Church Jesus Love. Orang Kristen adalah orang paling beruntung, paling bahagia. Dan awas kalau kamu udah bijak. Saya hati sering sedih mikirin jemaat. Melihat mereka berdarah, mereka binasa. Susah. Istri saya melihat, saya terus hela napas. Tanpa sadar. Susah, kebawa ke tidur. Dan kadang tidak bisa ngomong. Kadang harus menjaga orang punya kondisi. Kadang masih tersimpan dosa-dosa tersembunyi. Kadang dosa yang telah terbuka. Kadang sedang ngebut sebentar lagi masuk jurang. Kadang tidak tertib. Kadang tidak bisa sembarangan. Karena saya bukan Tuhan langsung membukakan. Kadang ada hal yang tidak bisa untuk dibukakan seperti apa. Tidak tahu. Orang punya kesalahan. Dan kadang kalau sembarangan campur. Tak semua orang itu ingin yang baik. Karena sifat manusia itu ya, manusia itu sangat egois, ya sangat ingin bahagia. Tapi yang dia lakukan itu menyiksa diri, menghancurkan diri yang paling celaka. Termasuk seluruh keluarga. Dan keluarga itu nanti akan hancur, dan mereka akan merusak pernikahan. Nanti akan melahirkan keturunan hancur. Maka ketika saya mengkhotbahkan tentang Salomo. Salomo berbuat salah, berapa tahun kemudian kerajaan pecah. Dan itu sudah diperingatkan. Seorang berbuat sesuatu kadang tanggungannya bukan diri sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus hati-hati. Kalau saya bersalah, bukan cuma saya, bukan cuma istri saya, yang susah payah menyerahkan hidupnya ikut saya. Lalu ikut susah, anak saya, bahkan seluruh jemaat. Betapa kita mesti berhati-hati. Kita doakan Pak Stephen Tong, doakan semua hamba Tuhan, semua penatua, semua pengurus, semua jemaat, orang-orang penting yang ada di dalam gereja. Maka kita tidak boleh sembarangan. Tapi saudara saya mau mengatakan, kitalah orang yang sangat diberkati, sangat bahagia. Kenapa? Karena kita dikasih Yesus. Gereja, orang Kristen lah yang dikasih Tuhan. Ya, kita dikasih bukan karena kita ini baik. Tapi karena Tuhan baik. Umumnya ya. Orang tuh baik, orang tuh kaya. Saya paling tidak suka menampilkan saya itu punya kelebihan. Karena saya tahu sifat manusia. Saya lebih suka menampilkan kesederhanaan. Ada orang tidak punya flexing, minjem, pinjol. Ada orang punya, dia tidak mau kelihatan. Dua cara hidup yang berbeda. Karena manusia itu sering memanfaatkan. Dan kalau kita tuh ketinggian, you tidak bisa kenal orang itu jujur sama kamu. Orang itu mau uang kamu, mencintai kamu, atau memanfaatkan kamu. Manusia itu jahat. Kita sudah belajar daripada mimbar reform, total depravity, sifat manusia. Bahkan dunia pun mengajarkan. Ada macam-macam cara relasi dan sikap pandangan manusia tentang manusia. Salah satunya lah, manusia lah serigala atas sesamanya. Itu bukan seluruh kebenaran. Ya, tetapi satu aspek yang harus kita waspadai. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus mencintai kita bukan karena kita itu spesial sehingga dia mau memanfaatkan kita. Sebaliknya daripada semua makhluk atau pribadi. Yesus justru ketika kita di dalam kondisi berdosa, tidak layak, tidak baik, kita berdosa dan buruk. Dia mencintai kita. Kebaikan dari memanfaatkan dan menggunakan kita. Dia berkorban diri bagi kita. Siapa yang tidak mencintai Tuhan? Kata Rasul Paulus mengagetkan saya.
terkutuklah dia. Betapa luar biasa cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita belajar ini kadang dari Alkitab itu kadang sulit paham. Alkitab kadang tuh kita ada semacam kesulitan memahami karena Tuhan tuh raja. Tapi kita nggak memperlakukan dengan pengertian yang baik. Tapi kita belajar mengenai cerita-cerita kerajaan. Gimana para perwira, para bawahan, para menteri itu, orang-orang ketika diangkat dan diberikan kepercayaan, mereka bangga sekali. Mereka merasa dapat kemuliaan. Tapi kita kalau sama Tuhan, tidak gitu. Padahal kita mengaku Tuhan adalah raja di atas segala raja dunia kan. Amin saudara. Tapi inilah yang kadang itu kita perlu banyak refleksi. Dan dengarkan khotbah, jangan pernah googling. Konsentrasi. Kalau enggak habis kamu. Ini zaman Instagram, bukan Facebook. Zaman TikTok yang tidak akan panjang. Kamu dibiasakan di format untuk tidak konsentrasi panjang. Dan Anda susah di gereja Reform. Yuk pergi ke tempat yang banyak cerita, sebentar selesai. Anda terinspirasi, mudah dicerna. Di sini kamu diajar yang dalam mikir logika untuk memberi kamu hidup. Agar dunia tidak menyeret kamu dalam kedangkalan. Dan dari dulu orang sudah ngomong kalimat ini berapa puluh tahun lalu. Superficiality is the curse of our age. Kedangkalan adalah kutuk bagi zaman kita. Dan you sedang didangkalkan. Allah kita lah deep. How deep the love of God. And His majesty and His wonderful thought, thinking, wisdom. Kita orang Kristen yang akan menyelam ke dalam kedalaman, keluasan yang panjang, lebar, tinggi, dalam. We are Christian. Dunia akan menghabisin kita. Kita adalah musuh utama dunia. Kita adalah penjaga agar obor itu tetap terjaga. Dan kita harus berwaspada. Kalau tidak kita akan dilarutkan, dihanyutkan, dihabiskan. Maka selesai. Apalagi kamu yang di gereja Reform. Maafkan kalau kalimat ini khawatir terdengar sombong. Dalam banyak pergeseran kepada arus zaman yang rusak. Gereja Reform lah yang terakhir untuk mau ikuti. Banyak gereja sudah ikuti. Menerima banyak hal yang misalnya tentang masalah kepemimpinan wanita, kependetaan wanita. You akan perhatikan Reform lah yang masih belum. Gereja-gereja lain sudah. Yang terima LGBT sudah akan. Reform lah yang terakhir. Dan kalau kubu akhir ini jebol, you bisa bayangkan seluruh kekristenan seperti apa. You are in a Reform church di bawah pimpinan pendeta Stephen Tong. Dan dia masih hidup. Selanjutnya akan seperti apa? Kalau dia tidak ada. Keketatan itu seperti apa? Saya, Pak Cip, yang lain, usia sudah berapa? Generasi berikutnya masih ada pengaruh Pak Tong. Berapa puluh tahun lagi akan jadi apa? Dan itulah, inilah anak tadi itu. Apa saya lupa namanya. Anaknya Pak Budi, ya, anaknya Bu Marlita. Filio. Ya. Saya harap yang sering main drama dan dramanya bagus. Nanti benar-benar bagus. Doain. Itu orang tuanya ya, dengerin dan jaga. Ya. Inilah generasi yang akan dengarkan. Yang kalau Pak Tong itu ya, anak kecil itu diajar untuk dengerin. Kecil-kecil bawa anaknya untuk dengerin. Ya. Pak David Tong juga, ayo anak kecil juga. Maka kita mulai biasakan untuk anak-anak belajar. Ya, kita melatih. Kenapa? Ini gereja lain, panggilan lain. Ingat ya kalimat tadi saya, kita seperti kubu terakhir untuk bertahan terhadap arus dunia. Tapi maafkan, jemaat itu sudah mulai tergerus. Kita mesti menarik kembali. Dan kita mau mendengarkan kata firman Tuhan bahwa gereja lain dicintai Tuhan. You are loved.
Saudara, banyak orang kita tidak bisa percaya. Saya terus ngomong kalimat yang saya khawatir Anda salah ngerti saya. We cannot trust people, men. I even do not trust myself. Because aku doa, aku sembahyang, aku tekad. Aku juga yang mengkhianati Tuhan. Siapa yang lebih baik dari saya? Tunjuk tangan. Daud pun harus mengaku. Dia kesleo. Semua orang bisa salah, tapi balik. Anugerah Tuhan. Tapi punya jiwa sungguh. Karena itu Tuhanlah yang kita percaya. Saudara, tidak semua orang itu sangat baik. Ada orang baik kita bersyukur, tapi tidak banyak. Ada orang sedikit baik, kita jangan nuntut. Bagi saya, filosofi saya, kamsia. Kamsia. Jangan nuntut orang lain, nuntut diri berbuat baik. Kalau ada orang berbuat sedikit saja bahkan motivasinya nggak terlalu jujur, kasih kita barang yang mungkin bukan paling terbaik, kita biasa mainan barang-barang baik. Say thank you, appreciate. Mereka memberi dengan hati. Thank you. Tapi kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Orang tua bagi saya satu atau dua orang yang paling sedikit yang kita tidak perlu curiga. Bahwa mereka tidak akan mengkhianati, menyakiti kita. Amin, saudara? Puji Tuhan. Kalau you punya orang tua yang demikian, jangan kurang ajar sama orang tua. Orang tua marah, pukul, disiplin, usir pun hati mereka itu membawa kamu dan peluk kamu. Tapi manusia tidak selalu. Tetapi bagi kita, Yesuslah di atas segala-galanya yang paling sempurna. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskan dan sesudahnya dia menyucikan, memandikan dengan air dan firman. Roma pasal 8 ayat 32 sampai seterusnya. Saya kayaknya harus membacakan atau saya ringkaskan. Kalau Allah telah memberikan anaknya bagi kita, apa yang dia tidak akan berikan bagi kita? Kita itu dicintai, kita begitu berharga. You are loved. You are loved. Dan karena kita dicintai, kita itu berharga. Yang kedua saudara, apa artinya gereja itu yang dicintai Tuhan? Ayat yang ke-27 mengatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Ada satu kesulitan pergumulan di dalam teologi Kristen, spiritualitas Kristen. Ada kesan Yesus lebih menerima orang berdosa daripada orang-orang baik masyarakat. Yesus dicela, dikritik, dia sahabat orang berdosa. Dan seakan-akan di dalam gereja kita banyak mencela orang-orang yang terhormat, orang-orang baik, Farisi. Tapi banyak memuji orang-orang yang berdosa. Dan ini akan terus menjadi problem. Dan problem itu sudah muncul bahkan di dalam zamannya Paulus. Sehingga dia berkata, apakah dengan begitu mari kita berbuat dosa. Ya, untuk supaya meninggikan anugerah Allah. Nah di sini paradoks yang sangat sulit. Dia mengatakan, God forbid. Enyahlah pikiran demikian. Allah tidak menghendaki. Dan mengajarkan secara benar. Hai orang Kristen dan Reform. Kalau engkau tidak bertumbuh dalam pemikiran dan mengerti secara paradoks, you cannot follow Jesus, you cannot follow God. Karena kebenaran itu bukan satu sisi, dan kebenaran itu bukan hanya sesuatu aspek. Kadang itu sesuatu yang bertolak belakang sekaligus adalah fakta kebenaran yang di otak kita seperti bertentangan. Bagaimana Allah yang begitu mencintai orang berdosa tidak mengagungkan dosa, tetapi yang mengagungkan kesucian. Tapi bukan orang Farisi dan ahli Taurat yang dijunjung, tapi orang-orang berdosa, pemungut cukai, orang-orang yang buruk. Apakah demikian? Kekristenan adalah mencintai, mengagungkan orang-orang berdosa?
Dan orang-orang baik kita usir-usir, celah-celah etika agama yang kelihatan baik-baik. Tidak demikian. Nah, ini adalah satu kesulitan yang luar biasa. Dan saudara, kita mesti belajar bahwa pertama, kenapa orang berdosa seringkali mendapatkan, kenapa orang yang kelihatan baik, orang-orang beretika baik di masyarakat, sering Alkitab lebih kritis. Karena mereka anggap diri tidak ada dosa, tidak ada masalah. Sehingga kurang rasa butuh Tuhan. Atau tidak perlu Tuhan. Yang kedua, mereka rasa lebih baik dari orang lain. Sehingga menjadi sombong. Saya dengan orang yang gajinya mungkin sebulan 3 juta. Saya lebih tinggi dari itu. Kami pergi ke suatu tempat. Saya lebih kaya dari dia. Dia lebih miskin dari saya. Kami pergi ke sana. Lalu kemudian lihat tas. Wah, dia miskin. Pasti tidak mampu beli. Saya bisa mampu beli nggak? Tasnya 100 juta. Louis Vuitton. Saya jadi miskin. Sama tidak mampu. Di hadapan Tuhan yang maha sempurna, aku yang lebih baik dari banyak orang lain adalah sama jeleknya. Sama-sama tidak lulus. Dan itulah kelemahan daripada orang yang kelihatan lebih baik. Sebaliknya orang berdosa sudah sadar dirinya itu jelek sehingga lebih mudah menyadari bahwa dirinya itu berdosa tidak baik. Lebih mudah untuk menyadari kebergantungannya, kehancurannya, kebinasaannya. Betapa dia butuh akan juru selamat. Nah, ini kelebihannya. Ada orang yang baik itu peka rohani. Ada orang berdosa jahat. Satu yang sangat membuat saya punya kesan negatif adalah orang yang 38 tahun lumpuh disembuhkan. Reaksinya tidak tahu terima kasih. Ini orang ini hatinya itu binatang. Tidak punya perasaan. Ada orang rendah, ada orang rendah itu jelek. Ada orang tinggi, ningrat, kaya, itu kadang mereka itu lebih rohani. Sebagian orang yang lebih kaya, jauh dari orang lain, kadang you jangan hina semua orang kaya itu jelek. Ada orang kaya itu kayak babi. Ada orang kaya kadang itu sangat jiwanya baik sekali. Ada yang bahkan menyerahkan seluruh harta mereka menjadi pelayan Tuhan. Namanya Count Zinzendorf, bangsawan namanya Zinzendorf. Jadi manusia akhirnya balik kepada setiap respon masing-masing. Ya, tidak boleh terlalu lihat kepada apa yang di luar, kepada status sosial dan sebagainya. Tetapi secara umum kondisi yang namanya sosial ini mempunyai pengaruh yang berbeda. Saudara, kita orang berdosa dan Tuhan mengasihi orang berdosa. Bukan supaya dia tuh terus mengagungkan dosa. Kalau misalnya ada anak yang sangat miskin, ya, ada anak yang sangat miskin, kurus, kering, sakit, dibuang, terlantar, jelek, kemudian diangkat, dibawa ke rumah sakit, dirawat, tidak jadi mati, diberi makan, mulai sehat, makin kuat, lalu kemudian dia bawa ke rumah. Ya, gitu. Kira-kira anak seperti ini ya akan dijadikan apa? Saya ingin tanya, ya. Saya mau cari anak untuk saya tanya, ya. Saya ingin tanya kamu, sini. Ya. Kamu juga sini. Ya, sini. Ya. Kamu juga sini. Ya. Kalau misalnya ada anak ya yang kurus-kering, tak terawat, tak punya orang tua gitu ya. Lalu kemudian diselamatkan, dibawa ke rumah sakit, disembuhkan, dikasih makan ya. Lalu kemudian dia sembuh. Kira-kira lalu dia mau jadikan anak. Kira-kira anak ini akan diapain? Kasih sekolah nggak? Dikasih baju bagus nggak? Kasih makan baik nggak? Disekolahkan yang bagus nggak?
pilihkan sekolah yang jelek atau yang bagus berkualitas? Kira-kira anak ini apakah masih welek, jelek, mewek, ingusan, karatan, atau akan berubah menjadi berharkat, mantap, jadi berwibawa, dan ketika dia tumbuh kira-kira akan jadi orang jelek atau jadi orang baik? Baik. Kenapa? Bapaknya itu orang baik. Bapaknya orang kaya. Bapaknya adalah ningrat. Bapaknya orang yang hebat, yang berbijaksana, yang kaya. Anaknya ini dia angkat. Apakah dia masih sama seperti dulu, sangat jelek, seperti di pembuangan di got? Masih? Tidak. Dia diangkat karena dia hebat, tidak? Karena dia keren, menarik, tidak? Bukan. Tapi karena si orang kaya ini baik. Loh, kok orang yang jelek ini diangkat jadi anak? Tapi karena kebaikan si Tuhan. Tapi setelah dia angkat, masih jelek? Tidak. Kita orang berdosa, Tuhan pilih, bukan kita baik. Tapi Tuhan yang baik. Tuhan lebih hebat daripada orang kaya itu. Lalu kira-kira kita akan disembuhkan enggak? Kita dikasih obat. Obatnya apa? Darah Yesus. Sehingga kita itu suci, bersih. Supaya kita mencintai Tuhan. Kita akan dikasih makan yang baik enggak? Atau dikasih makan yang jelek-jelek supaya diare? Yang baik dong. Kamu aja sehat walafiat gitu ya. Ya. Pasti Tuhan Yesus lebih lagi mau memberi kita yang baik kan? Kita diberi makan apa? Makanan bergizi, apa? Firman Tuhan, seminar dan pembinaan yang baik. Lalu kita diberi ajaran yang baik, di sekolah yang baik. Kita dikasih kursus-kursus yang baik. Papamu punya rencana mau sekolahkan kamu di sekolah yang kayak kandang ayam atau sekolah bagus? Benar ya? Makanya di sekolahnya di Logos ya. Di Logos ya. Ada orang tua di Sidoarjo sekolahkan anaknya di Logos. Karena orang tua mau kasih yang terbaik. Dan dia sudah lulus, dia sudah kuliah. Orang tua mau yang terbaik. Tuhan yang mungut orang jelek ini, orang miskin ini, lalu disembuhkan, lalu dibuat sehat, dilatih, dididik, dikasih sekolah, macam-macam. Lalu suatu hari dia akan menjadi keren. Itulah Tuhan menguduskan kita, memanggil kita orang berdosa. Setelah itu kita tidak terus dalam dosa, amin. Tidak terus jelek. Kita dikasih sembuh dengan darah Yesus. Kita diberi hati yang baru. Kita diberikan makanan yang terbaik. Firman Tuhan. Baca firman enggak? Ayo ngaku dosa. Kamu kurus kering rohani atau baca Alkitab? Saya lihat banyak orang Alkitab sudah agak buta huruf Alkitab, kurang paham Alkitab, jarang baca Alkitab. Tapi biasanya anak sekolah minggu lebih rajin baca Alkitab dari papa mamamu. Benar gak orang tua? Oh puji Tuhan, ada yang menyangka. Buktikan ya. Banyak, waktu lagi COVID, ada orang tua yang ngomong, karena kita belajar sama orang tua. Aku sekarang baru tahu ternyata di sekolah minggu anak kami belajarnya bagus-bagus. Berarti orang tua baca Alkitab, tidak tahu pelajaran. Seperti kalau di kelas 5-6, belajar Alkitab keseluruhannya. Tuhan yang memanggil kita satu hari, kita tak lagi sama. Awas ya kalau kamu jelek-jelek. Awas ya. Amin. Jangan aku yang tuding kamu. Kamu tuding diri kamu. Siapa yang tahu film The Prince of Persia? Angkat tangan lebih tinggi. Oh, kalian tidak nonton ya? Ini film orang gedean. Prince of Persia. Kalian tuh malu-malu. Coba kalau sahabat banyak malu-malu. Prince of Persia, siapa yang tahu? Angkat tangan. Bagus ya? Saya nonton berapa kali. Ada satu anak yang dipungut oleh raja. Lalu, satu saat,
Inilah anak yang keren. Inilah anak yang nyelamatin ketika ada yang mau menghancurkan. Dan anak pungut ini menjadi keren. Ya, luar biasa. Kita dipungut oleh Tuhan. Kita jelek. Tapi setelah itu kita tidak terus jelek. Ada orang yang kelihatan baik tidak perlu juru selamat. Ikut Tuhan hanya asal-asalan. Tapi orang berdosa paling sadar. Kalau udah ada Tuhan gua mati. Satu hal paling penting dalam hidup saya adalah bahwa kalau udah ada Tuhan habis aku. Karena itu aku tak pernah mau meninggalkan Tuhan. Tuhan lebih penting dari aku, istriku, anakku, nyawaku, segala-galanya. Aku boleh hilang semua. Tapi tidak boleh Tuhan. Amin. Karena tanpa Tuhan semuanya tidak ada artinya. Terima kasih. Jadi teman saya di sini. Saya lanjutkan khotbah lagi. Kalian kembali duduk. Ya. Ini yang kedua. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi setelah orang berdosa itu diselamatkan, mereka tidak terus berdosa. Mereka diubah, mereka menjadi indah. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Dunia menjadi rusak, tapi kita berbeda. Amin. Lihat tuh lemesnya. Kita harus berbeda. Dan gereja adalah musuh. Pak Tong, kalau nggak salah Pak Tong pernah cerita atau siapa dengar cerita dan saya nggak bisa lupa. Di pesawat 2 orang ketemu dan orang itu tak makan. Bapak makannya siapa? Tidak perlu. Dia puasa. Wah, orang puasa pasti rohani. Lalu dia tanya, kamu puasa ya? Doakan apa? Kamu di gereja mana? Oh no, I'm not a Christian. Saya dari gereja setan. Saya puasa untuk supaya menghancurkan gereja. Kaget. Saya nggak bisa lupa. Kalau nggak salah Pak Tong yang cerita. Ya. Jadi gereja sedang mau dihancurkan dan iblis mau menghancurkan. Gereja itu penuh orang-orang yang baik. Tapi mau dihancurkan. Kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan mengalami masalah. Masalah seksual, masalah keuangan. Dan ini terus. Kita lihat orang-orang Kristen mengalami. Orang-orang Kristen baik jatuh. Kamu sedang diserang. Mari kita menguatkan diri, datang di hadapan Tuhan. Kita lemah, kita kembali, kita boleh diteguhkan. Sehingga kita boleh dipakai. Seluruh hidup kita, keluarga kita, seterusnya, anak cucu, sampai cicit, sampai seterusnya. Sehingga rencana Tuhan bagi gereja, bagi dunia dapat diwujudkan. Yang ketiga, saya mau cerita satu cerita. Ya. Saya cerita dan ingat, lalu saya mau cari gak dapat. Kapan saya bisa dapat lagi? Ini mungkin di TikTok atau di mana, dan itu susah dapat riwayatnya. Ada seekor anak singa, baru kali ini saya lihat singa, tulang belulangnya. Saya pikir dia bisa mati. Lalu kemudian orang itu lihat dikasih air supaya dia minum. Lalu dibawa ke rumah sakit hewan. Dirawat. Persis bercerita saya tadi, tapi bukan. Tadi kan tentang anak. Ya. Lalu dirawat, dikasih makan, dibawa pulang, dikasih makan. Lalu mulailah tulangnya itu berisi. Lalu main-main. Lalu mereka jadi teman, menjilatin dia. Kemudian setelah sehat, singa ini dibawa ke hutan. Inilah habitat kamu. Dia pergi, dia lihat terus pergi. Tak lama kemudian rumahnya itu ada jendela, ada kaca. Singa itu datang. Dan dia kan sudah ikatan ya. Dan dia terima, kami tidak akan berpisah lagi. Wah, saya tuh mau cari untuk kasih lihat. Gimana yang mau mati itu dipelihara, dibuat sehat. Tapi saya mau menekankan di sini. Singa ini cinta. Ingat yang menyelamatkan. Lalu mereka tinggal bersama. Dia tidak mau tinggal pergi bebas di hutan. Saya pikir inilah orang Kristen. Kita telah diselamatkan Tuhan. Kita disayang Tuhan. Tuhan begitu sayang. Sebagai orang tidak punya orang tua yang mengasihi. Sebagai orang itu disakiti, sebagai orang banyak sedih. Tapi Tuhan Yesus paling mengasihi, membalut, menyayangi kita.
Dan setelah itu kita seperti singa itu, kita kembali. Kita punya relasi. Kita punya cinta kepada Tuhan. Gereja adalah yang dicintai Tuhan. Setelah dipungut dari sampah, kita disayang. Seperti singa itu, kita dikuat, sehat, dan bersih. Maka kita senang untuk bersama penyelamat kita. Amin, saudara? Kita senang dengan dia. Kita pernah ingat orang yang selamatin kita. Entah dokter, entah pembimbing rohani, pengkhotbah, teman yang bawa kita kenal Tuhan. Jasa mereka besar. Tapi jasa terbesarlah Yesus. Dan kita ingin selalu dekat, near to the heart of God. Yang ketiga, yang terakhir. Gereja itu adalah yang dicinta Tuhan. Saudara, kok cerita saya banyak miripnya ya? Gak apa-apa deh ya, yang penting kita ngerti. Ada anak miskin, punya teman sering dibully. Satu saat anak dari keluarga miskin yang sering dibully, di sekolah dibully, sering diganggu, diangkat menjadi anak oleh orang kaya. Ya, ini ada cerita tetapi ini buatan saya. Tak apa-apa ya, yang penting kalian ngerti. Ya. Lalu dia diangkat jadi anak orang kaya. Lalu dibesarkan, lalu disekolahkan. Suatu saat berapa tahun kemudian, ketemulah dengan teman-teman di dalam satu pertemuan tempat makan, mungkin reunian. Nah, biasalah ada orang itu jahat, membuli dia, mengejek dia, mempermainkan dia. Banyak film-film singkat-singkat, itu kau lihat banyak mirip-mirip seperti demikian. Ya. Lalu kemudian ketika lagi bully, mempermainkan, menuangkan makanan atau minuman untuk menghina dia, ya sebagai orang yang tidak layak di kalangan anak-anak orang kaya. Ya. Lalu tiba-tiba muncullah si bapak pemilik perusahaan yang adalah si bapak lalu menegur. Kalian apakan dia? Kalian itu memperlakukan orang dengan abusing, dengan tidak baik. Dan mereka takut. Ya. Lalu mereka memberi alasan. Ini orang miskin, ini orang brengsek, ini orang tidak baik. Mengfitnah. Dia mengatakan, you tahu nggak siapa dia? Ini anakku. Dan mereka yang membuli ini dulunya bangga. Kami ada di perusahaan A, perusahaan B. Adalah ini tuannya. Maka karena itu dipecat. Anak yang dibuli adalah anak angkat. Masih ingat? Ben-Hur. Ben-Hur, narapidana, dibiarkan mati. Di tengah laut, dia bisa selamat. Dan waktu perang, jenderal pemimpin, dia selamatkan. Dan jenderal itu bisa pulang dengan kemegahan. Dan Ben-Hur diangkat jadi anak. Dan waktu jenderal itu meninggal, cincin pewaris dan seluruh harta dan nama itu diwariskan ke dia. Dan Ben-Hur memiliki semua kehormatan ini. Demikianlah seorang diangkat dan dia mempunyai kehormatan. Pemimpin perusahaan ini mengatakan inilah yang akan meneruskan. Inilah bos kalian dan kalian dipecat. Orang menghormati si tuan tidak bisa tidak menghormati anaknya. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita harus mencintai juga anak-anaknya. Gereja adalah yang dicintai Tuhan. Ada satu buku yang dapat penghargaan tahun 2025. Buku itu berjudul The Reason for Church. Hari ini kita tema gereja. Lalu di sana dia bicara banyak hal. Dan satu hal adalah tentang selama 25 tahun terjadi satu great churching. Orang sekarang ya mengalami the church. Ya. D itu berarti kebalikan. Jadi dekonstruksi. Bukan dibangun tapi diruntuhkan. The church berarti sesuatu yang kebalikan dari membangun gereja. Over 40 million Americans have their church in the last 25 years alone. Selama 25 tahun mengalami the church, di mana
Banyak generasi yang bertumbuh dengan kepercayaan bahwa the most spiritual things they can do is to follow God by following their heart. Banyak orang-orang percaya Tuhan. Di zaman sekarang itu orang percaya Tuhan. Bukan zamannya modern, tapi postmodernisme sudah masuk lagi kepada berikutnya. Orang percaya Tuhan, orang butuh Tuhan. Tetapi cara mengikuti Tuhan bukan dengan Injil, dengan Alkitab, tapi following their heart. Ini murid-muridnya Walt Disney, murid-muridnya Hollywood. Follow your heart, listen to your heart. Apa kata hatimu, apa yang you rasa baik. Padahal seperti satu buku yang diterbitkan Momentum. Orang reform, orang Kristen tidak follow your heart is evil. Hati itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Kita mesti follow God. Banyak hal yang bertentangan. Nah itulah kita harus banyak belajar. Dan right out of the church. Dan di luar gereja. Inilah shifting, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Di mana orang akhirnya semakin mengalami loneliness, stress, anxiety. Orang percaya Tuhan, menjadi orang Kristen, mengikuti Tuhan dengan cara mereka. Dan melarikan diri menjauh dari gereja. Apalagi ditambah dengan adanya COVID online yang tidak bisa lagi dimundurkan. Dan kamu akan diseret. Banyak orang terus-menerus di rumah. Dan saya mengamati orang yang tidak ke gereja dalam persekutuan bersama, kamu makin dalam resiko besar. You harus dalam pelukan gereja, mama, mother. The church is the mother. Sejelek-jeleknya gereja, asal tidak ada sesat, masih sangat baik dan gereja ini cukup baik. Ya, lihatlah kemarin yang menikah. Ya. Orang kumpul, orang sama-sama, orang sangat diberkati. Luar biasa. Apa yang dilakukan I.O. tidak tentu lebih baik daripada teman-teman gereja sebagai sesuatu yang bersama-sama mensupport. Ya. Dan jikalau ada sesuatu hal, ada orang yang jatuh, patah tulang, kesulitan, air mata, dia tidak sendirian. Tetapi makin orang jalan sendiri ikut Tuhan dengan cara makin jauh daripada Tuhan, loneliness, stress, anxiety, dan ketika ini terjadi, kamu tidak mungkin diam. Dia akan mencari sumber penghiburan yang mematikan kamu. The church Jesus love. Inilah kita mau memandang hati Tuhan. I love my church. You are my church. I love you. I love my church. And then my church will be terus disucikan. Menjadi indah. Menjadi baik. How about you? I love my church. Dan mari kalau you mengatakan, you cinta aku. Engkau juga mengalami bagaimana I love the church. Saya sangat bersyukur dalam gereja ini banyak orang yang luar biasa. Melihat yang mengarang drama tadi, saya punya hati. Ini orang yang sangat harus kita cintai. Dia nuliskan kalimat dan cerita, artinya rohaninya, hatinya kepada gereja, kerelaannya. Kita harus peka. Kita harus peka ketika ada orang jahat, ketika orang motif, ketika orang ini, orang bahaya. Kita harus peka kita ada orang baik. Ya, kita harus peka kepada siapapun. Kita ingat ya, kita ada gereja di mana ada Pak Stephen Tong itu guru besar kita, selain yang di atas kita adalah Tuhan Yesus. Banyak hal yang baik. Dan mari kita boleh bertumbuh, kita berhati-hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.